Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Olivia Nurhaliza Idris. Di sini saya akan memaparkan tentang materi yang berjudul anak-anak versus orang dewasa di pembelajaran bahasa kedua. Di mana materi ini saya ambil dari buku An Introduction to Psycholinguistics karya Danny D. Steinberg dan Natalia Fitzgerald. Dalam kepercayaan umum, kebanyakan orang-orang percaya bahwa anak-anak lebih baik daripada orang dewasa dalam belajar bahasa kedua. Hal ini tampaknya didukung oleh pengamatan umum bahwa pelajar muda, yaitu anak-anak, tampaknya lebih memahami bahasa lain, yaitu bahasa kedua lebih cepat, hanya dengan pemaparan dan tanpa pengajaran. Lalu, apakah hal ini benar-benar terjadi atau tidak? Nah, faktor-faktor yang terlibat dalam pemerolehan bahasa kedua itu dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu ada psikologis dan sosial. Lalu selanjutnya faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi pembelajaran bahasa kedua, yaitu yang pertama pemrosesan intelektual, yaitu berupa eksplikasi dan induksi, di mana pada dasarnya hanya ada dua proses seseorang dapat mempelajari sintaksis dari bahasa kedua, yaitu seseorang dapat menjelaskan aturan kepada kita atau kita bisa mencari tahu sendiri, yaitu berupa induksi. Nah, lalu yang pertama ada penjelasan atau sifat penjelasan, di mana penjelasan adalah proses di mana aturan dan struktur kedua bahasa dijelaskan kepada pembelajar. Penjelasan ini diberikan pada bagian pertama bahasa pembelajar, yang kemudian pembelajar diharapkan memahami, mempelajari, dan menerapkan aturan dalam bahasa kedua. Lalu yang kedua ada induksi. Mempelajari aturan-aturan melalui penemuan diri adalah inti dari proses induksi, di mana anak-anak dihadapkan pada pembicaraan bahasa kedua dan mengingat apa yang didengarnya akan mampu menganalisis dan menemukan generalisasi atau kaidah yang mendasari tuturan tersebut. Sebenarnya tidak hanya pembelajar saja yang harus melakukannya, merancang aturan berdasarkan ucapan yang telah didengar, tetapi ia juga harus melakukannya dan juga mencari tahu bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam kasus lain. Yang ketiga yaitu memori, di mana memori ini sangat penting untuk belajar. Jika seseorang menderita penyakit parah, maka gangguan memori itu tidak akan pernah bisa mempelajari bahasa ibunya, apalagi bahasa kedua. Pembelajaran kata yang paling sederhana pun membutuhkan memori. Contohnya, orang yang mempelajari kata kucing misalnya harus memiliki hubungan antara pendengaran kata kucing dan pengalaman melihat, menyentuh, atau mencium kucing. Hubungan antara suara dan objek seperti itu bersifat sewenang-wenang. Tidak ada hubungan logis antara bunyi kucing dan maknanya. Biasanya diperlukan lebih dari satu kemunculan bunyi dan makna untuk belajar. Pembelajar dan guru bahasa kedua selalu membicarakan tentang latihan dan ulasan. Alasannya, latihan dan ulasan diperlukan karena kurangnya kemampuan memori. Lalu yang keempat ada keterampilan motorik. Pengucapan yang baik dan jelas merupakan bagian penting dalam mempelajari bahasa asing atau bahasa kedua. Semakin baik pengucapan kita, semakin baik juga kita dapat berkomunikasi dengan yang lain. Penciptaan bunyi ujaran berkaitan dengan kemampuan mengendalikan otot yang memanipulasi organ bicara. Keterampilan motorik adalah istilah psikologis yang digunakan untuk menggambarkan penggunaan otot dalam melakukan keterampilan tertentu, dari yang paling umum seperti berjalan hingga yang halus seperti menulis dan berbicara. Keterampilan motorik yang terlibat dalam berbicara memanfaatkan para ahli bahasa yang biasanya disebut dengan artikulator pidato. Ini juga termasuk mulut, bibir, lidah, pita suara, dan lain-lain, di mana semuanya dikendalikan oleh otot-otot yang berada di bawah umum kendali otak. Artikulator pidato biasanya harus melakukan hal yang benar pada waktu yang tepat jika seseorang ingin mengucapkan bunyi secara akurat. Baik, selanjutnya yaitu ada faktor sosial yang mempengaruhi pembelajaran bahasa kedua, yaitu yang pertama ada situasi alam, di mana situasi alami untuk pembelajaran bahasa kedua adalah situasi di mana bahasa kedua dialami dalam situasi yang mirip dengan situasi di mana bahasa ibu dipelajari. Artinya, bahasa dialami secara bersamaan dengan objek, situasi, dan peristiwa kehidupan sehari-hari. Kasus paradigma adalah seorang anak kecil yang tinggal di negara lain dan mempelajari bahasa negara tersebut.
bukan melalui pengajaran yang jelas, namun melalui interaksi dengan teman bermain. Seiring bertambahnya usia, bahasa menjadi lebih penting untuk interaksi sosial. Dicatat bahwa bagi orang dewasa, interaksi sosial terutama terjadi melalui media bahasa. Hanya sedikit orang dewasa penutur asli yang bersedia mengabdi waktu untuk berinteraksi dengan seseorang yang tidak berbicara bahasa tersebut. Hal ini mengakibatkan orang asing dewasa hanya mempunyai sedikit kesempatan untuk terlibat pertukaran bahasa yang bermakna dan luas. Bahasa kedua orang dewasa pembelajar biasanya akan mempunyai pembelajaran bahasa yang baik secara signifikan, lebih sedikit peluang dalam komunitas bahasa baru dibandingkan anak-anak. Lalu yang kedua ada situasi kelas, di mana ruang kelas untuk pembelajaran bahasa kedua adalah situasi yang terencana. Seperti yang kita tahu, secara fisik ada ruangan yang terisolasi dari pergaulan lainnya, di mana di dalam ruangan tersebut ada seorang guru dan sejumlah siswa. Guru adalah orang yang mengetahui bahasa kedua dan para siswa yang di sana itu bertujuan untuk belajar berbahasa. Di ruang kelas yang tertutup tidak terjadi apa-apa secara linguistik kecuali guru yang mewujudkannya. Siswa tidak bertindak sendiri tetapi mengikuti arahan guru. Semua aspek kehidupan lainnya ditangguhkan atau disubordinasikan pada pembelajaran bahasa. Ini tentu saja sangat berbeda dengan rumah atau komunitas di mana bisa berbahasa kedua, di mana pembelajar biasanya akan makan di meja bersama orang lain, berjalan-jalan melakukan sesuatu, bekerja di taman, pergi atau jalan-jalan dan lain-lain, di mana sambil mendengarkan dan menggunakan kedua bahasa dalam hubungannya dengan kegiatan tersebut. Lalu selanjutnya, siapa yang lebih baik, anak-anak atau orang dewasa? Nah, dalam situasi ilmiah, orang dewasa mempunyai situasi alam yang rendah dan tinggi dalam induktif dan pembelajaran intelektual eksplikatif. Sayangnya, high on induction melakukannya tidak banyak membantu dalam mempelajari sintaksis karena pembelajar dewasa tidak mengerti cukup data bahasa dan non-bahasa yang relevan untuk dianalisis melalui situasi alam. Lalu selanjutnya dalam situasi kelas. Nah, dalam situasi kelas, orang dewasa akan berprestasi lebih baik daripada anak kecil, karena tidak hanya mereka lebih baik dalam proses penjelasannya, tetapi sederhananya, mereka juga lebih baik tahu bagaimana menjadi pelajar, di mana mereka memiliki kedewasaan yang cukup untuk menghadapi kerasnya lingkungan belajar formal, di mana konsentrasi, perhatian, dan bahkan kemampuan duduk diam dalam waktu lama semuanya berperan dalam pembelajaran. Lalu selanjutnya kita masuk ke konteks komunitas ISL atau EFL, di mana komunitas ini terbagi menjadi dua. Ada yaitu yang pertama bahasa Inggris sebagai bahasa kedua atau ISL. Lalu yang kedua ada bahasa Inggris sebagai bahasa asing atau EFL, di mana menurut Fatman tahun 1978, konteks ISL memberikan lebih banyak kesempatan belajar bahasa bagi pembelajar bahasa kedua melalui paparan situasi alam di luar kelas. Umumnya akan mengalami kemajuan lebih cepat dibandingkan pembelajar yang hidup di dalamnya. Konteksnya itu sebagai EFL. Lalu, lebih jauh lagi ketika membandingkan anak-anak dan orang dewasa, di mana kita dapat mengatakan demikian karena situasi alam lebih menguntungkan anak-anak dibandingkan orang dewasa. Konteks ISL akan lebih bermanfaat bagi anak-anak dibandingkan orang dewasa. Tentu saja, karena konteks ISL akan melakukan banyak manfaat bagi orang dewasa juga, namun pada tingkat yang lebih rendah. Sebaliknya, orang dewasa bisa berbuat lebih baik dengan konteks IFL di mana mereka dapat menerapkan keterampilan kognitif superior mereka ketika belajar dalam situasi kelas. Selanjutnya, apakah ada usia kritis untuk mempelajari pembelajaran bahasa kedua? Yang pertama itu semua orang dewasa itu mampu mempelajari pembelajaran bahasa kedua. Lalu tidak ada batasan usia kritis yang mutlak untuk sebuah pengucapan. Pengucapan penutur asli mungkin dicapai dengan baik oleh beberapa orang dewasa. Seperti itu. Sekian pemaparan materi anak-anak versus dewasa di pembelajaran bahasa kedua dari saya, Alivia Nurhaliza Idris. Sampai jumpa di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.